Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kembali lagi bersama saya, Pak Kristianus Mariono, dalam belajar online. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, di sini kita akan membahas tentang makna dari setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, marilah kita awali semua kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita akan masuk dengan materi kita, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi sebelum Bapak memasuki materi, mungkin ada dari adik-adik semua yang tahu atau yang menghafal Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, kalau tidak ada, Bapak akan tunjukkan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mari kita simak sama-sama. Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. Oke, terima kasih telah membaca dan menyemaki Undang-Undang Dasar tadi. Selanjutnya kita akan memasuki atau membahas mengenai makna setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi anak-anak, yang pertama, di sini kita akan membahas di alinea pertama ya. Jadi bunyi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ya, seperti itu ya. Jadi, makna yang terkandung dalam kalimat ini yaitu bahwa pengakuan terhadap hak kodrat dari setiap bangsa, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Jadi, seperti adik-adik tahu bahwa salah satu negara yang sudah merdeka di dunia ini Indonesia ya. Jadi Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Di alinea kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Jadi makna yang terkandung dalam alinea kedua ini yaitu bahwa adanya cita-cita negara, yaitu masyarakat yang adil, masyarakat yang makmur dalam badan negara kesatuan. Alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi adik-adik semua, jadi makna yang terkandung dalam alinea ketiga ini bahwa adanya pengakuan nilai religius, bahwa kemerdekaan Indonesia itu bukan semata-mata hasil usaha manusia. Jadi tetapi ada karunia atau rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi bangsa Indonesia percaya bahwa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, masyarakat Indonesia tidak berjuang sendiri begitu, tetapi ada campur tangan dari Tuhan gitu. Dan masyarakat Indonesia juga mengaku bahwa Tuhan itu ada. Dari salah satu negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman agamanya itu negara Indonesia ya. Bahwa negara Indonesia itu memiliki kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Oke, selanjutnya
alinea keempat. Jadi bunyi alinea keempat itu, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi adik-adik, setelah mendengar bunyi alinea keempat, jadi makna yang terkandung dalam alinea keempat itu bahwa tujuan negara yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi itu merupakan makna dari alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Oke, jadi anak-anak, itulah tadi makna dari setiap alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Semoga pembelajaran kita hari ini atau apa yang disampaikan oleh saya dapat bermanfaat bagi kita semua untuk masa depan kita dan tentunya untuk adik-adik semua. Oke, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa menurut keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.